Rasanya kayak gimana ya pada saat saya dengar banyak orang, semua orang udah pada tahu semua kalau suami saya sudah menikah lagi. Kita diuji untuk sesuatu hal yang tak pernah saya bayangin sebelumnya gitu. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu hal yang janggal. Tiba-tiba ketika suami sudah mulai masuk kerja, perasaan mulai nggak enak. Iya. Kejanggalan itu apa saja? Misalnya? Kadang-kadang harusnya pulang nggak pulang gitu kan, maksudnya telat pulang gitu ya. Biasanya nggak pernah gitu. Iya, nggak pernah kayak begitu gitu, selalu memberi kabar. Terus ternyata komunikasi saya juga udah mulai dibatasi sama beliau waktu itu. Gak boleh begini, gak boleh begitu gitu kan gitu. Kita sempat bertanya kenapa ya, ada apa gitu ya. Ada apa, terus ada satu momen yang saya pikir ini enggak gitu. Tapi beliau tetap melakukan waktu itu. Harusnya tidak pergi, kok pergi gitu. Jadi saya pikir oh ada apa ini gitu. Tapi tidak terlalu ini, saya berpikir udahlah ini hanya perasaan saya aja gitu kan. Ini saya perasaan mungkin lagi sibuk gitu kan ya. Udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata rasanya kayak gimana ya pada saat saya dengar banyak orang, semua orang udah pada tahu semua kalau suami saya sudah menikah lagi. Dengan siapa? Dengan admin kantornya. Admin kantor yang baru masuk saat itu, pada saat baru masuk kemarin COVID itu. Jadi tadi dengan lembaran baru, rumah baru, kesehatan baru, kondisi perekonomian secara keseluruhan baru, masuk kantor ketemu karyawan baru. Betul. Malah membuat kehidupan baru. Yang saya pokoknya nggak pikir sebelumnya, karena suami saya karir alhamdulillah lagi bagus-bagusnya ya Bu ya. Beliau hampir setiap tahun dapat reward, jalan-jalan ke luar negeri, namanya banyak disebut orang waktu itu. Jadi pada saat dengar kayak gitu kita rasanya runtuh Bu, hancur saya. Tapi saya nggak tahu mau ngapain gitu. Ketika sulit bersama ibu, ketika jatuh bersama ibu, betul. Berjuang bersama ibu, betul. Ketika sukses berpindah ke lain hati, sampai menikah. Pada saat saya ketahui sudah menikah, secepat itu. Dan yang lebih parah lagi, yang menurut saya ketahui mereka sudah mengandung anak suami saya waktu itu. Jadi menikah itu perempuannya sudah mengandung anak dari suami saya waktu itu. Ditanyakan ke beliau? Sudah ditanyakan. Mengaku? Berdua mengakui. Berdua maksudnya? Dengan perempuan itu mengakui. Saya temuin mereka Bu, saya temuin mereka di kantor. Hah? Ya, saya sempat temuin mereka di kantor. Mereka sedang berdua waktu itu. Anak-anak banyak di kantor. Mereka mengakui kalau memang sudah terjadi seperti itu sama saya. Di kondisi sedang hamil. Betul. Dan sudah sah menikah. Betul, sudah gitu. Innalillahi. Rasanya siapa sih perempuan yang gak hancur Bu hatinya kalau suaminya seperti itu gitu. Rasanya pengen hilang. Sempat beberapa kali saya pengen mengakhiri hidup saya. Tapi Allah waktu itu baik banget sama aku. Tiba-tiba anak-anak yang terlintas, anak-anak mereka tidak punya salah apa-apa ya. Kalau saya tinggalkan mereka bersama siapa? Saya juga tinggal di sana sendiri. Tidak ada orang tua ataupun saudara waktu itu. Rasanya saya semuanya sendiri gitu. Sekarang sudah berapa lama sendiri lagi? Akhirnya setelah saya berusaha bertahan ya, yang pasti pada waktu itu kan tidak ada pilihan untuk tidak menerima waktu itu kan. Walaupun berat, akhirnya saya harus terima. Saya tidak diberikan pilihan waktu itu. Walaupun dengan berat hati saya menerima itu. Suami masih pulang? Masih pulang awalnya. Tapi harus berbagi waktu dengan. Akhirnya harus berbagi waktu. Lama-lama
makin jarang? Mereka membagi waktu dalam seminggu, berapa hari di sana, berapa hari di tempat saya. Oke. Iya. Ya, dibilang saya terima ya mungkin ya harus mau nggak mau diterima, tapi dibilang enggak juga ya memang saya tidak bisa menerima waktu itu memang. Akhirnya keputusan untuk berpisah diambil momennya apa? Sempat tidak serumah dulu setahun itu pun itu yang klub setahun tidak berkomunikasi. Sebelumnya sudah tidak berkomunikasi dan memang sudah jarang pulang. Dan akhirnya ya memang Allah membenci perceraian ya. Tapi kan kita sudah berusaha ya Bu, yang terbaik buat saya, buat anak-anak. Setahun kemarin akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari arena. Ya. Baru Setahun kemarin akhirnya saya yang setelah berusaha bertahan, menerima, memaafkan. Itu sedang dipelajari. Sudah lega? Iya. Insya Allah. Untuk semua yang pernah menyakiti kita, sikapnya tadi tuh 3M. Berapa? 3M. Bahkan apa aja? M yang pertama udah lupa. Menerima. Yang kedua memaafkan. Yang ketiga mendoakan. Oh, berarti yang lupa cuma saya ya. Jadi 3M ini sebenarnya sikap dasar. M yang pertama menerima. Alhamdulillah Teteh sudah belajar menerima. Yang kedua memaafkan. Bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Beda. Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran kita. Memaafkan itu bukan karena kita kalah, bukan. Memaafkan itu bukan karena kita lemah, bukan. Teteh bisa memaafkan karena Teteh tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untukmu yang pernah disakiti kemudian memaafkan orang, jangan ngerasa rugi. Jangan merasa bahwa enak aja, dia udah nyakitin saya, udah ngecewain saya, terus bilang saya harus maafin. Sorry Giliran susah aja sama saya, nah, itu. Berjuang sama saya, pas udah kaya posisi bagus, nah itu Irfan. Ibu jangan begitu. Maunya setan kan begitu, betul nggak? Jadi saya setan dong. Maunya godaan setan kan begitu. Iya. Balas. Kamu kan punya harga diri, gitu kan? Kalau nggak ada aku mah dia tuh bukan apa-apa. Setan kan begitu kan? Iya. Kayaknya setan saya kuat nih. Jadi godaannya tuh ke situ gitu. Tapi kan kita yakinnya ke Allah. Sekarang Ahilman kita buktikan. Teteh setelah suami izin ya menikah dengan yang lain, Teteh hidup jalan terus kan? Alhamdulillah. Masih bisa bernafas. Alhamdulillah. Anak-anak sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini masuk TV. Iya. Kalau nggak pisah mah nggak masuk TV. Nah, bukan begitu. Bukan. Maaf. Jadi begitu banyak kebaikan yang Allah titipkan di balik sakit yang kita rasakan. Betul? Cuman barangkali selama ini fokus kita hanya pada yang nyakitin kita terus gitu loh. Terus di mana naik level setelah memaafkan, mendoakan. Doakan Teteh biar makin kuat. Karena orang yang diuji dalam hidup berarti Allah percaya hati dan pundaknya kuat untuk menerima ujian tersebut. Iya. Kalau doanya mudah-mudahan dia cerai juga, gitu gimana? Nah, kan ini, doakan juga. Iya, ini namanya apa tadi? Setan. Doain kita biar makin kuat. Doain juga mantan suami kita dengan pasangannya. Semoga Allah berikan kebaikan. Hakikatnya bukan untuk dia doa itu, untuk kita. Rumusnya, siapa yang mendoakan sesuatu yang baik untuk orang lain, hakikatnya doa itu akan kembali kepada kita. Setelah mendoakan yang baik, hati kita mulai ikhlas naik level yang paling tinggi. Nanti dengan segala kebaikannya, Allah akan isi ruang di hatimu
yang pernah sakit itu dengan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan? Cie. Iya. Maka untukmu yang pernah disakiti, jangan larut dengan sakit itu. Betul? Belajar untuk menyembuhkan lukanya walaupun sakitnya masih terasa. Begitu dalam hidup. Kita disakiti, oke. Saya sakit, oke, terima dulu. Belajar maafin, belajar doain, belajar ikhlas. Sakitnya mungkin masih ada, tapi pelan-pelan lukanya hilang, sakitnya pergi, Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan lain di tubuh yang lain. Mudah-mudahan tidak hanya untuk TDC saja, buat kita yang mendengarkannya juga ada pelajarannya. Tidak usah menjadi sampai seperti TDC nasibnya untuk mendapatkan level sabar seperti itu. Insya Allah ya.